intimidasi atau teror yang diadakan oleh teman kita dari Constitutional Law Society CLS-nya UGM. Kemudian juga hari ini juga penangkapan sidang pertama untuk jurnalis Diananta ya Bung ya, yang hari ini. Kemudian juga masih banyak undang-undang yang atau kebijakan-kebijakan yang cenderung merepresi masyarakat. Tentunya di negara Indonesia kali ini selama masa pandemi itu semakin terlihat bahwa pemerintahan dari Presiden kita Joko Widodo yang kini mulai menunjukkan gejala-gejala sisi otoritariannya dengan menunjukkan gejala di tengah penderitaan rakyat akibat pandemi coronavirus COVID-19. Dan ini nih cenderung membuat masyarakat semakin dibatasi geraknya, dan seharusnya pemerintah turut berkontribusi untuk penyelesaian pandemi atau virus corona ini, tapi justru malah pangan, kemudian dapur umum di berbagai titik di Indonesia. Dan teman-teman peserta, seperti yang kita tahu, hari ini kasus dari COVID-19 atau virus corona mulai terus meningkat secara sistematis, dan itu sudah menunjukkan angka 8.000 kasus baru, 847 kasus baru pada hari ini, dan yang positif dinyatakan corona 33 jiwa, 1.883 meninggal, 10.904 yang sembuh, dan virus ini juga sudah menyebar di 24 provinsi dan 422 kabupaten atau kota. Yang menariknya begini, di negara-negara yang kita sering katakan kayak yang menganut ideologi komunis, itu justru bisa survive dengan adanya pemerintah yang menangani virus corona dengan cukup serius. Corona juga mulai menurun gitu. Nah, menurut Bung Dandi, hari ini juga kan kita melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tentunya semakin banyak rakyat yang dibatasi ruang geraknya, seperti halnya teman kita di Papua kemarin juga dijerat pasal makar, dan kemudian hari ini ada beberapa jurnalis yang ditangkap gitu. Dan Bung Dadi juga tahun lalu juga sempat menjadi korban dari represi negara. Bung Dadi juga sempat ditahan ya Bung ya, ditangkap. Oke. Mungkin bisa aku ingin sedikit bertanya dengan Bung Dadi. Sebentar lagi Indonesia sudah dihadapkan dengan tatanan baru atau new normal, yang pastinya dalam new normal ini mengeluarkan wacana-wacana untuk melibatkan TNI Polri dalam hal penanganan tatanan baru atau new normal ini. Dan itu bagaimana Bung? Cenderung meningkat represinya lagi gitu kan, karena pendekatan yang dipakai bukan pendekatan sosial, lagi-lagi menimbulkan pendekatan militaristik. Gitu. Mungkin bagaimana pendapatmu untuk sudah jelas ya, kalau Anda tidak bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk bekerja sama atau gotong royong atau kooperatif dalam penanganan pandemi. Anda tidak bisa mengharapkan kesadaran masyarakat karena memang tidak ada inisiatif atau tidak ada insentif orang untuk mengikuti protokol atau mengikuti prosedur atau mengikuti tahapan-tahapan gitu ya, karena pada akhirnya semua orang kan harus tetap hidup. Banyak orang yang berpikir pilihannya sama-sama pahit, mati karena virus atau mati karena nggak makan. Jadi ini situasi real
yang dihadapi oleh masyarakat. Oh, ya. Ketika orang memilih prioritas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan pasti terjadi pergerakan-pergerakan mobilitas sosial dan ekonomi di mana-mana, lalu protokol mau ditegakkan dengan polisi dan tentara. Gitu. Bagi saya ya, satu, memperlihatkan kehadiran polisi dan tentara justru memperlihatkan ketidakmampuan negara bekerja sama dengan warganya, sehingga perlu alat represi. Yang kedua, sekaligus mempertontonkan sebuah kesenjangan dan yang bagi saya merupakan drama horizontal. Gitu. Dramanya begini, Anda bayangkan mungkin Anda sering nonton video-video yang beredar bagaimana seperti polisi memukul orang yang nggak pakai masker, gitu, atau membentak-bentak orang, gitu. Atau dalam kasus di Jayapura misalnya nyemprot water cannon sampai ada yang meninggal setelah itu. Gitu. Mereka yang melakukan pendisiplinan ini adalah orang-orang yang bergaji bulanan. Mereka yang what so called mendisiplinkan masyarakat ini mereka yang bergaji bulanan. Sementara yang didisiplinkan adalah masyarakat yang ada di jalan karena mungkin salah satu faktornya adalah mencari penghidupan. Lain ceritanya kalau seperti kasus McDonald di Sarinah, Jakarta misalnya. Lain cerita. Tapi seperti di pasar atau di jalanan dan segala macam, gitu, didisiplinkan oleh orang yang bergaji bulanan. Ya, bagi saya ya semakin menunjukkan mereka yang sudah dijamin hidupnya bulanan ya mereka akan disiplin, dikasih rotan atau dikasih water cannon gitu, kemudian bubarin orang yang ada di pinggir jalan. Jadi ya, saya lagi mengkonfirmasi bahwa uangnya bukan digunakan untuk memberikan insentif kepada masyarakat agar mengurangi mobilitas, tapi justru digunakan ke bawah kemarin berapa 3 makanya itu kan situasi. pandemi. Walaupun mungkin tidak sebanding dibandingkan dengan Australia misalnya. Dalam banyak hal kita tidak sebanding, tapi Anda bisa bayangkan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Australia misalnya dengan karena hotel-hotel di Australia kosong selama pandemi, maka pemerintah membayar atau membooking hotel-hotel itu untuk digunakan oleh orang-orang tunawisma. Jadi orang-orang yang selama ini tidak punya rumah justru dilokalisir di hotel-hotel yang sedang kosong. Karena tujuannya supaya justru tidak terjadi penyebaran. Mereka yang tunawisma kan cenderung lebih mobile karena tidak punya satu tempat tertentu. Jadi, sehingga mereka lebih rentan sebagai carrier. Yang pertama, yang kedua mereka juga lebih rentan terpapar jika mereka dikerahkan di Australia mencegah pergian melanggar aturan, bepergian lebih dari 5 atau 12 km, saya lupa aturan mereka. Mereka ada aturan-aturannya, maksimal bepergian sekian kilometer pada bulan ini, bulan berikutnya. Bertahap gitu. Ada tentu instrumen kesejahteraan sosialnya dijadikan gitu. Yang terjadi di Indonesia saya pikir sebaliknya. Jadi itu justru yang di depan justru aparatnya pendekatan kesejahteraannya tidak menjadi prioritas gitu. Sehingga akhirnya orang bergesekan terus dengan aparat di lapangan. Ada orang mau pergi satu motor berdua begitu. Anda bayangkan misalnya keanehan misalnya nggak boleh boncengan motor.
Padahal mungkin dia kakak, suami istri, atau ibu anak, bapak anak, yang sehari-hari tinggal di rumah. Ini dari tadi ngindik-ngindik bolanya. Mereka yang setiap hari sudah ketemu di rumah misalnya, tapi tidak ada aturan tidak boleh berboncengan motor. Tapi di saat yang sama ada aturan misalnya ojek online boleh bonceng orang. Esok. Kita kan rujak. Orang yang setiap hari tidak ketemu, Kenapaan ya? Dikit sana ge lu. Kenapaan ge? Tidur dulu. Tidur. Kamu sih ya. Udah apaan ge bikin apa ge? Ada nih. Oke. Jadi itu terlihat bingung, terlihat gampang karena yang didahulukan adalah aturan. Ya. Jadi dikit-dikit aturan, yang penting ada aturan, yang penting ada aturan. Padahal poinnya bukan aturan. Poinnya adalah menyelesaikan problem dasarnya. Mengapa orang keluar rumah? Mengapa orang mobilitasnya bisa ikut menyebarkan? Jadi di banyak negara semua yang diselesaikan dulu fundamental masalahnya. Ada data yang reliable, ada tracing, sistem tracing. Mereka yang pernah kontak dengan pasien positif atau orang yang positif terjangkit COVID, jelas trackingnya, dia pernah berkunjung kemana, siapa saja menjadi kontaknya, ada datanya semua begitu ya, semua orang bisa mengakses. Nah, kita data juga tidak baik, tidak punya begitu bahkan. Lalu jaminan tunjangan hidup tidak dilakukan. Yang kita lihat di jalanan akhirnya adalah Satpol PP, tentara, polisi. Dan semua mereka ini adalah orang-orang yang gaji bulanan, berhadapan dengan orang yang harus cari nafkah sehari-hari. Ya ini situasi konflik horizontal yang diciptakan oleh negara sendiri di lapangan. Gitu, Mbak. Oke, baik. Mungkin tadi sudah cukup jelas, sangat-sangat jelas oleh Bung Dandi. Dan sekarang sudah 8:30, kita masih punya waktu 1,5 jam. Dan mungkin teman-teman di 1,5 jam ini kita bisa maksimalin di diskusi dua arah dengan Bung Dandi. Ini teman-teman yang ingin bertanya, itu bisa menggunakan fitur raise hand atau mendrop di kolom komentar, pertanyaan di kolom komentar, di kolom chat. Oke, langsung aja. Ini ada pertanyaan pertama dari Syaifuddin Prasetya, mungkin ingin menanggapi maupun ingin bertanya kepada Bung Dandi. Boleh langsung host bantu untuk unmute Saudara Syaifuddin Prasetya. Kemudian pertanyaan kedua ada Sandy Pratama, dan yang ketiga ada Indah Muhammad. Oke. Host bisa dibantu untuk di-unmute. Oke. Baik, langsung saja. Silakan bertanya. Itu bisa di Saudara Syaifuddin Prasetya, satu penanya pertama. Mungkin bisa kemudian bertanya kepada Bung Dandi. Halo? Sudah dengar belum?
Sudah. Langsung saja, Bung. Sampaikan pertanyaannya, singkat, padat, jelas. Dan Bapak Oke. perkenalan juga dari... Pertanyaan, saya Budin. Oke, ya, oke, sip. Oke, sebelumnya terima kasih udah bisa mengundang saya terus bisa berdiskusi di sini. Oke, pertanyaannya gini, Mas. Kita kan tadi kan dibilang pemerintah itu merepresi kita. Sementara kalau saya berpikiran bahwa sebenarnya yang bisa merepresi kita adalah privilege mereka. Oke, jadi gimana caranya sipil itu punya privilege untuk merepresi pemerintah? Jadi kita balik pola pikirnya. Nah itu bagaimana kiat-kiat dan caranya, itu aja. Dah, oke. Thank you. Ini langsung ditanggapin, moderator, atau gimana? Moderator, ini langsung ditanggapi atau bagaimana? Langsung, Bung. Maaf, tadi di-mute oleh host. Langsung. Nggak ngerti, maksud saya gimana membalik situasi ini ya, kalaupun dibalik ya kita punya referensi seperti 98 misalnya kita melakukan reformasi begitu ya, tapi kan juga tidak dalam posisi kemudian warga merepresi negara, itu juga konsep yang saya nggak nemu itu referensinya bagaimana bentuk warga merepresi negara begitu ya. Kalau melakukan social disobedience atau pembangkangan sosial itu ada, misalnya dulu masyarakat Samin, sedulur Sikep di Jawa, sekitar akhir abad 19, mereka menolak membayar pajak, begitu ya. Itu bentuk-bentuk pembangkangan sosial kepada negara. Dengan tidak membayar pajak, maka negara tidak akan punya uang untuk membayar aparat, kira-kira begitu. Atau negara diharapkan menjadi lebih lemah, jadi lebih tidak merepresi. Paling hal-hal seperti itu, yang bisa dilakukan oleh warga negara dalam konteks perlawanan begitu ya terhadap sistem, atau ya revolusi atau reformasi begitu ya, atau protes besar seperti yang dilakukan oleh Amerika saat ini, warga Amerika dalam hal isu rasisme dan menolak aparat polisi yang dianggap brutal dan kekerasan polisi yang sudah akut menjadi tradisi di Amerika begitu. Sementara polisi merasa bahwa para pelaku kriminal juga keras kepada polisi gitu. Kasus polisi yang mati juga banyak begitu. Dan akarnya adalah karena di Amerika semua orang boleh pegang senjata. Jadi tingkat kekerasan semakin meningkat, kemudian polisi merespon dengan semakin keras begitu. Sehingga ini lingkaran kekerasan yang terjadi di Amerika hari ini yang bentuknya menjadi lebih buruk ketika terjadi dalam kasus lebih buruk karena ada masalah rasialisme begitu. Jadi sudah ada potensi lingkaran kekerasan karena kebebasan memiliki senjata di Amerika, yang itu bagian dari paket demokrasi mereka. Ketika membentuk Amerika dulu semua orang boleh pegang senjata supaya tidak direpresi. Jadi idenya adalah karena Amerika ini dulu adalah negara impian, tanah impian bagi orang-orang Eropa, Inggris, Prancis, Spanyol, dan segala macam, Irlandia. Mereka ingin hidup di negara baru yang tidak ditindas oleh raja, tidak ditindas oleh kekuasaan, sehingga mereka memimpikan tinggal di Amerika, mereka menjadi migran di Amerika, sehingga kemudian di Amerika juga kemudian mereka sepakat membentuk sebuah negara di mana tidak boleh ada penindasan, karena tidak boleh ada penindasan maka semua orang boleh punya senjata untuk membela diri supaya tidak ditindas. Dan ini yang terjadi di Amerika hari ini dengan amandemen kedua konstitusinya tentang kebebasan memiliki senjata atau gun rights misalnya. Ini yang kemudian hari ini melahirkan tadi. Polisi merasa karena semua orang punya senjata, maka ketika menggeledah orang, polisi kalau kita lihat di video-video di Amerika belakangan ini sangat overreaktif sekali menangani mereka, karena polisi berasumsi semua orang pegang senjata. Sebaliknya warga juga melihat polisi berlebihan dalam reaksi dan ditambah persoalan rasisme. Jadi di Amerika kita melihat terjadi negosiasi
sepanjang sejarah mereka antara negara tidak boleh terlalu kuat karena itu sipil boleh pegang senjata, tapi di sisi lain juga sipil pegang senjata tapi dibatasin, dan bagaimanapun juga negara tetap lebih kuat dan segala macam. Jadi ada model-model begitu. Ya. Di kita saya pikir ya nggak kebayang aja gitu kalau mau mengimbangi secara konsep gitu ya, negara supaya tidak represif dengan begitu. Bagi saya ya kesadaran publik, literasi, pengetahuan, hal-hal yang sifatnya pasifis ya. Saya pikir bisa kita lakukan, solidaritas begitu. Bahwa negara tetap menggunakan instrumen kekerasan, ya saya pikir akan ada titik jenuhnya, artinya titik baliknya juga ya. Dulu Orde Baru juga syarat dengan kekerasan, penculikan mahasiswa dan segala macam, ya kemudian ada titik balik sosialnya sehingga meletuslah reformasi begitu. Hari ini mungkin titik didihnya belum atau sedang menuju titik didih, saya juga nggak tahu, tapi kalau sepanjang sejarah ya selalu begitu, kalau negara seakan semakin keras akan terjadi sebuah atmosfer yang memang hanya bisa dengan kekerasan gitu, karena ya kawan-kawan 98 dulu sudah nggak merasa diskusi penting. Ya gimana mau diskusi ditangkap atau diculik? Gitu. Ya lebih baik udah yang digulingkan rezimnya saja, nggak perlu diskusi lagi, sudah turun ke jalan, duduk di DPR. Jadi Anda bisa bayangkan misalnya seperti aksi kami sudah tahun keberapa ini Mbak Moderator? Tahun ke-13 ya? Ya, sudah 13 tahun aksi Kamisan. Isinya orang-orang tua, ibu-ibu, ya belakangan kemudian banyak dari generasi muda yang bersolidaritas. 13 tahun berdiri di depan Istana Negara setiap Kamis dengan payung hitam. Itu aksi paling damai. Aksi yang menyentuh sudah soal nurani gitu ya. Nggak bakar ban, nggak lempar molotov, nggak lempar-lemparan polisi, nggak ngelemparin polisi dan segala macam. Orang tua yang mengharapkan keadilan dari banyak akumulasi kasus pelanggaran HAM yang dilakukan negara dari masa Orde Baru sampai hari ini, itu sudah aksi yang paling bermartabat lah. Tapi bahkan 13 tahun pun tidak satu kasus pun yang di-follow up. Ya. Jadi aksi damai 13 tahun tidak menghasilkan. Anda misalnya melihat gerakan rakyat Bali, misalnya melihat gerakan rakyat Bali yang turun ke jalan selama 7 tahun terakhir ini, dengan jumlah massa yang besar ketika ribuan bahkan pernah puluhan ribu, tapi dan mereka aksi damai ya selama 7 tahun ini tidak ada kekerasan, bahkan mereka yang jadi korban kekerasan, balihonya dirusak, dibakar, disobek dan segala macam, kaosnya nggak boleh dipakai di acara-acara tertentu, kaos Bali tolak reklamasi nggak boleh dipakai misalnya, band-band yang atau seniman-seniman yang sering menyuarakan Bali tolak reklamasi nggak boleh bawa spanduk Bali tolak reklamasi ketika ada panggung gitu. Jadi justru mereka yang direpresi. Dan aksi itu aksi damai. Tapi dalam 7 tahun bahkan satu perpres pun nggak dicabut. Maksud saya perpres yang ditolak oleh warga Bali menolak bulan tidak dicabut. Jadi puluhan ribu orang sudah menyatakan sikapnya secara damai selama 7 tahun. Nggak ada perubahan juga. Gitu ya. Tadi juga ada ibu-ibu dan keluarga korban yang selama 13 tahun setiap Kamis berdiri depan istana juga nggak ada efek. Artinya apa? Artinya seperti sedang terjadi dialog dengan negara bahwa cara begini nggak gua gubris. Itu artinya apa? Artinya negara sedang mendidik warganya atau merangsang warganya untuk menggunakan cara-cara lain yang itu bisa apa saja. Bisa dalam bentuk ledakan sosial, kekerasan. Ya. Jadi justru negara yang merangsang ya, interaksinya menjadi lebih violence. Diskusi dibubarin, diteror mau dibunuh, seperti dalam kasus UGM misalnya. Menyatakan pendapat di media sosial, Anda bisa kena tangkap undang-undang ITE. Demo baik-baik, ingin menentukan nasib sendiri seperti Papua, Anda kena makar. Vonisnya 10-15 tahun, bahkan tuntutannya jauh lebih tinggi dari rata-rata vonis korupsi misalnya di masa KPK di masa KPK gitu, bahkan KPK pun misalnya. Jadi kemudian akhirnya orang berpikir
Berarti bahasanya memang nggak bisa dengan bahasa yang civilized. Nah ini yang bagi saya mengkhawatirkan, karena once orang hanya punya satu cara, yaitu kekerasan untuk menyampaikan aspirasinya supaya didengar, maka ini akan menjadi lingkaran setan yang semakin besar. Negara akan semakin punya legitimasi untuk memperkuat aparat bersenjatanya, ya, represi akan semakin lebih legitimate untuk digunakan, warganya juga akan semakin meningkatkan metode kekerasannya, sehingga ya ini akan membuat lingkaran setan kekerasan baru, dimulai dari tadi aspirasi-aspirasi damai melalui jalur hukum, gitu. Seperti misalnya Anda lihat petani kendeng sudah berjuang 4 tahun menang melawan negara dan pabrik semen, sehingga MA memutuskan agar izinnya dicabut. Ya izinnya dicabut, tapi kemudian dikasih izin baru, gitu. Jadi mengakali hukum dengan cara seperti itu. Sama dengan BPJS kan, oleh kawan-kawan komunitas pasien gagal ginjal digugat ketika pemerintah menaikkan iuran BPJS awal tahun ini, lalu oleh MA dikabulkan, tuntutannya BPJS nggak boleh dinaikkan, lalu pemerintah membuat aturan baru dengan tingkat kenaikan yang lebih rendah, tapi intinya sama-sama tetap naik. Jadi kemudian cara apa yang tersedia lagi? Gitu ya. Aksi damai, tidak ada presiden berhasil, diskusi direpresi, menyuarakan aspirasi lewat media sosial bisa dikriminalisasi, begitu. Menempuh upaya hukum pun juga tidak mudah, seperti ini yang diposting oleh kawan-kawan Lakardowo ini, peristiwa Lakardowo ini, sebuah desa di Mojokerto yang menjadi tempat pembuangan limbah B3 oleh sebuah perusahaan yang menampung limbah B3 banyak industri. Anda bisa menonton filmnya Lakardowo Mencari Keadilan, kalau nggak salah ada di YouTube. Mungkin Bung Guntur bisa mengoreksi judulnya, atau mungkin bisa posting linknya langsung di sini biar teman-teman bisa menonton. Nanti akan melihat bagaimana perjuangan petani, mereka dipaksa mengikuti aturan main, misalnya ketika mereka menyampaikan protes, anak saya gatal-gatal misalnya. Oh iya, belum tentu karena limbah. Anda harus buktikan dulu, memang limbah itulah yang menyebabkan gatal-gatal. Akhirnya warga ini yang harusnya bukan beban mereka untuk membuktikan, mereka akhirnya mencari-cari cara bagaimana supaya ada lab independen, teman-teman dari Ekoton misalnya kemudian membantu meneliti. Jadi warga, jadi pembuktiannya terbalik begitu. Warga yang disuruh membuktikan bahwa dampak ini karena limbah B3-nya gitu. Bukan negara yang secara aktif mengaudit. Harusnya logikanya kalau negara yang waras ini ya, ada limbah B3. Di daerah sekitar situ mulai ramai dilaporkan kasus gatal-gatal, penyakit kulit, dan segala macam. Harusnya negara langsung membuat kesimpulan sementara atau hipotesis sementara, mungkin ada kaitan, lalu negara secara aktif melakukan penelitian. Bahkan sebelumnya harusnya AMDAL-nya sudah beres, misalnya. Tapi harusnya negara, tapi ini yang terjadi di Lakardowo tidak. Dan teman-teman bisa menonton yang di posting kawan-kawan. Jadi warga sendiri yang harus membuktikan, mereka yang mungkin untuk makan sehari-hari saja masih problem, harus disuruh membuktiin korelasi yang laboratoris antara gatal-gatalnya anakmu dengan pabrik ini gitu. Ya kan ngawur gitu. Jadi apa fungsi negara? Kalau warga yang harus, atau seperti petani yang sehari-hari punya masalahnya sendiri, masih disuruh punya beban pembuktian ilmiah tentang sesuatu yang mereka nggak kuasai. Inilah wajah yang hari ini ditunjukkan. Sebenarnya ini nggak baru ya, karena di Orde Baru ya begini situasinya. Jadi ini hanya pengulangan saja. Itu kira-kira Bung, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bung Saifuddin tadi. Saifuddin. Oke. Bung Saifuddin itu tadi sudah dipaparkan oleh Bung Dandi, dan teman-teman tadi yang ingin melihat dokumenter atau videonya ini ada di kolom chat, itu sudah di-share, sudah sangat lengkap. Bagaimana Bung Saifuddin, apakah sudah cukup? Kalau sudah, saya
langsung next ke penanya selanjutnya. Oke, baik. Mungkin langsung aja tadi ke penanya selanjutnya, yaitu Sandy Pratama. Mungkin host bisa bantu untuk unmute Bung Sandy Pratama untuk bertanya. Oke, langsung saja sampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Jadi kira-kira menurut Bung Dandi sendiri, pemerintah yang otoriter ini bisa diturunkan lagi nggak? Seperti zaman pas Kalau pertanyaannya bisa dan tidak, nggak ada yang nggak bisa. Tembok Berlin bisa runtuh, gitu ya. Negara sebesar Soviet bisa jatuh, gitu. Jadi nggak ada yang kalau pertanyaan bisa dan nggak bisa, nggak ada yang nggak bisa. Gitu. Tapi pertanyaan bila mana atau dalam situasi apa atau bahkan mungkin kapan, ya jawaban ini yang punya teman-teman. Jawaban atau generasi saya sudah menjawab tahun 98. Kami sudah pernah bergotong royong menurunkan rezim Orde Baru, walaupun tidak sampai ke akar-akarnya. Bahkan akarnya masih bisa hidup, bisa tumbuh lagi hari ini. Jadi ya tugas sejarah generasi berikutnya, saya pikir, kan tidak mungkin juga hari ini kita mengharapkan Budiman Sujatmiko yang mimpin reformasi lagi gitu ya. Jadi ya kawan-kawan yang mendefinisikan zaman dan sejarahnya, seperti Soekarno, Sahrir, Tan Malaka, Hatta mendefinisikan zamannya sendiri. Mereka memilih untuk tidak kooperatif bersama Volkskraat ketika orang-orang tua memilih jalur kooperatif menjadi anggota Volkskraat. Anak muda ini menolak politik kooperatif dan memilih oposisi jalanan dan melakukan pergerakan gitu ya. Ada momentum Perang Dunia II, Jepang masuk, mereka manfaatkan sebagai aliansi taktis, walaupun dalam banyak hal juga dikritik karena kemudian terjadi gelombang Roma segala macam. Well, itulah mereka, anak-anak muda yang namanya Soekarno, Hatta, Sahrir, Tan Malaka, dan kawan-kawan ini yang mendefinisikan. So hari ini ya saya pikir kawan-kawan yang bisa mendefinisikan sampai batas mana toleransinya begitu. Karena saya pikir juga apa namanya, yang di gesture atau bahasa tubuh yang ditunjukkan rezim juga ya nggak ada poin untuk balik gitu, nggak ada poin untuk negosiasi. Anda bisa bayangkan reformasi di korupsi dengan gerakan mahasiswa sebesar itu, menolak undang-undang Minerba dalam kondisi krisis, dalam kondisi pandemi, justru cepat-cepat disahkan gitu ya. Omnibus Law dibuat tanpa public hearing yang proper, yang memadai begitu, menyerap aspirasi. Dan ya menurut saya sih ada rasa percaya diri yang tinggi dari pemerintahan saat ini, dari rezim saat ini bersama aparatnya, bahwa paling mentok akan seperti September 2019 lagi, reformasi di korupsi. Toh KPK yang didukung, KPK yang barang panas, jadi semua rezim mencoba ya menggembosi KPK ini, tidak hanya Jokowi. Di masa SBY juga sudah mulai usaha untuk menggembosi ini ada. Tapi KPK ini selalu menjadi barang yang paling bisa dipertahankan oleh publik dengan solidaritas dan segala macam. Anda bayangkan ada cicak buaya 1, cicak buaya 2, cicak buaya 3. Itu kan artinya ada serial usaha untuk melemahkan KPK dari rezim ke rezim. Nah, partai apapun yang menang. Jadi mau Demokrat yang menang, mau PDIP yang menang, atau bahkan mungkin PKS yang menang, saya pikir nggak relevan karena mereka semua satu klaster bagian dari kekuasaan oligarki. Dan ketika KPK yang bertahan 1 dekade dari usaha untuk pengembosan berhasil dilakukan di masa ini, maka kepercayaan diri politik, secara politik kepercayaan diri rezim Jokowi naik moralnya. Dan saya bisa paham kalau mereka percaya diri karena ya mereka berhasil menggembosi KPK dan menyingkirkan aspirasi masyarakat sipil. Maka kemudian level permainannya dinaikkan lagi, Omnibus Law. Atau bahkan Undang-Undang Minerba jelas-jelas menghapus pasal 165 Undang-Undang Minerba yang lama,
Di pasal 165 Undang-Undang Minerba yang lama, jelas-jelas disebutkan bahwa pejabat yang memberikan izin tidak sesuai dengan ketentuan atau menyalahgunakan wewenangnya bisa dipidana 2 tahun. Pasal itu dihapus dalam Undang-Undang Minerba yang baru. Sama dengan Perpu Corona tadi ya, pejabat negara tidak bisa diadili karena kebijakan di masa krisis. Lalu mereka klarifikasi lagi. Kalau moral hazard atau korupsi tetap bisa diadili. Ya kalau gitu ngapain ada klausul begitu? Kalau ini anak hukum pasti ketawa ini. Kalau memang melanggar hukum bisa diadili, ngapain ada klausul pejabat tidak bisa diadili? Kalau dalam kondisi normal bisa diadili, ya udah hilangin aja klausul. Jadi tadi rasa percaya diri yang terakumulasi karena KPK aja bisa kita gulung begitu ya. Apalagi isu yang lain yang stakeholder-nya atau konstituennya lebih sedikit. KPK ini isu yang konstituennya besar ya, dia menyatukan banyak elemen ya. Kalau lingkungan hidup mungkin terbatas gitu ya, Papua mungkin terbatas gitu ya, hak LGBT atau minoritas lain mungkin terbatas. Tapi KPK ini seperti menjadi alat pemersatu masyarakat. Jadi barang yang sebesar ini saja bisa digembosi, apalagi yang lain. Jadi ini penjelasan saya kenapa pemerintahan Jokowi semakin hari semakin percaya diri dengan agenda-agenda oligarkinya. Well, saya serahkan kawan-kawan keputusan apakah ini menunggu prosedur 5 tahunan secara resmi, atau teman-teman UGM sudah memulai dengan diskusi, ada nggak terobosan hukum secara damai, secara legal, konstitusional untuk mengoreksi. Jadi kalau negara bisa punya aturan istimewa di masa darurat, misalnya pejabat tidak bisa diadili karena mengambil kebijakan di masa darurat, mestinya rakyat juga diberi misalnya melakukan koreksi yang dan terhadap sebuah periode pemerintahan jika memang dianggap membahayakan dalam kondisi darurat dan membahayakan hak sipil, membahayakan keselamatan masyarakat. Sudah ada orang yang menggugat, ada kawan-kawan yang menggugat Presiden Jokowi dan pemerintah kan terkait penanganan corona yang dianggap upaya yang ceroboh dan tidak cermat sehingga menimbulkan kematian dan kerugian di masyarakatnya. Kita perlu membuka pemikiran seperti ini bahwa negara, pemerintah, pejabat bisa digugat karena lalai, karena tidak cermat, lalai, dan mengakibatkan kematian orang, kerugian harta benda dan segala macam. Jadi dibalik situasinya ya. Kalau selama ini ada pasal penghinaan pejabat begitu, sekarang ya perlunya ada tadi terobosan-terobosan berpikir, terobosan-terobosan hukum, pergantian pemerintahan tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dengan, jadi mestinya diskusi-diskusi hukum yang damai, akademik gitu ya, dengan pikiran terbuka, ya bisa dong harusnya pemerintahan yang tidak kompeten dalam kondisi darurat dan membahayakan keselamatan orang banyak diganti di tengah jalan tanpa harus ada kekerasan. Nah, bisa nggak itu kita lakukan? Apa indikatornya A, B, C, D? Nah, tapi tadi lagi-lagi untuk masuk ke wilayah itu pun di level diskusi sudah diteror. Sehingga lagi-lagi tadi yang saya sebut, jadi interaksinya dipaksa menjadi interaksi yang violence, ya bukan interaksi yang beradab untuk berdiskusi begitu, atau untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga ya walaupun Anda misalnya punya ide untuk tadi, baru sebatas ide untuk katakanlah mewacanakan pergantian pemerintahan karena dianggap tidak kompeten dan membahayakan keselamatan umum misalnya, di tingkat wacana Anda bisa ditangkap atau bahkan bisa diteror. Maka yang Anda persiapkan adalah mungkin ya daripada menempuh jalan ini sama-sama di penjara, mending jalan lain gitu misalnya. Jadi ini yang saya khawatirkan kalau negara tidak demokratis. Dia akan menciptakan lingkaran kekerasan. Lalu Bung, kayak misalnya kita berhasil untuk menurunkan aktornya, misalnya Jokowi berhasil diturunkan. Lalu seperti apa istilahnya kayak sistemnya ini harus dirubah juga. Karena menurut saya sama aja misalnya kayak kejadian dulu Soeharto diturunkan, tetapi sistemnya sama aja seperti sekarang. Sistemnya sama seperti Orba gitu. Tidak ada yang berubah, cuma ada perubahan aktor saja. Apa yang dilakukan untuk menghilangkan oligarki-oligarki ini? Ya, di masa Orde Baru sebenarnya secara sistem juga sudah berusaha ya diubah gitu ya, seperti mengubah undang-undang 5 paket undang-undang politik misalnya. Itu diubah gitu ya, di mana partai dan segala macam dibatasi
batasin, kemudian kita ubah supaya bisa lebih banyak partainya, supaya tidak terjadi monopoli kekuasaan ditumpuk pada 1-2 partai. Orde Baru hanya ada 3 kan. Lalu pemilu pertama kita berhasil membuka era reformasi tahun 99, pemilu pertama dengan 45 partai. Jadi dari 3 partai ke 45 partai. Itu kan sebenarnya perubahan sistem. Perubahan sistem juga. Jadi tidak semata-mata Soeharto sebenarnya yang diturunkan, tapi juga ada upaya-upaya memberikan otonomi daerah yang lebih luas. Misalnya Papua diberikan otonomi khusus. Misalnya. Jadi secara sistem sudah ada usaha-usaha untuk juga mengubah ya tapi kemudian sistem ini kemudian lagi-lagi ya kembali dibajak lagi seiring waktu ya karena tidak dibarengin dengan banyak agenda yang mestinya dikerjakan ya seperti pendidikan aparatus begitu, kemudian reformasi militer, reformasi polisi, jadi beberapa agenda yang tercecer ini menjadi pintu masuk kembalinya otoritarianisme. Misalnya harusnya polisi ya seperti di banyak negara tidak perlu di bawah presiden langsung. Urusan apa? KUHP-nya sama kok. Tidak perlu polisi punya struktur sampai Kapolri dan Kapolri di bawah presiden. Kapolri bisa di bawah Mendagri sebagai bagian dari pengamanan dalam negeri. Kapolda bisa di bawah gubernur, gitu ya. Kalau ada pertanyaan apakah nanti polisi tidak disalahgunakan oleh gubernur, bupati, atau pertanyaannya dibalik, emang sekarang polisi nggak disalahgunakan oleh presiden? Atau polisi tidak menyalahgunakan dirinya sendiri? Jadi nggak ada alasan gitu ya, nggak ada gunanya ada polisi punya jalur komando sampai ke Kapolri gitu. Orang pencurian di Bangkalan, pencurian di Surabaya, pencurian di Jakarta, pencurian di Medan, pencurian di Papua, KUHP-nya sama. Nggak ada urusan polisi harus punya jalur komando sampai ke Kapolri. KUHP-nya sama, terapkan aja KUHP. Bahwa ada polisi-polisi dengan tugas wilayah transport provinsi atau wilayah nasional seperti FBI gitu, kepolisian federal atau kepolisian sifatnya nasional, iya, nggak ada masalah itu. Tapi polisi sebagai organ pengamanan masyarakat nggak perlu sampai strukturnya sehebat ini. Nggak bisa bayangkan dari ngurusin SIM, ngurusin terorisme, ngurusin narkoba, ya, sampai ngurusin demonstrasi, sampai ngurusin pencemaran nama baik, wah, semua diurusin. Jadi menjadi lembaga yang super power begitu. Yang selama ini digembar-gemborkan KPK menjadi lembaga super power, malah menurut saya justru polisi yang menjadi super power. Jadi ini agenda-agenda yang belum selesai. Jadi di masa reformasi selain menurunkan Soeharto juga ada usaha untuk memperbaiki sistem. Tetapi kemudian banyak beberapa agenda krusial yang belum selesai. Ini yang menjadi pintu masuk seperti pola yang berulang. Jadi hari ini pun saya pikir juga ya memang nggak cukup menurunkan Jokowi bagi saya karena masalah terbesarnya pada sistem. Bahkan Jokowi variabel kecil saja dalam sistem besar oligarki. Dia aja tidak membaca apa yang dia tanda tangani. Jadi bukan dia the real master gitu ya, bukan dia the real player dalam rezim ini. Itu kira-kira, Bung. Oke, mungkin cukup jelas ya untuk Bung Sandy sebagai penanya. Tadi sudah dipaparkan sangat-sangat jelas oleh Bung Nandi. Oke, teman-teman sebelum kita pertanyaan selanjutnya, tadi di room chat teman-teman bisa baca itu besok teman-teman di Lakardowo akan aksi jalan kaki yang dilakukan oleh warga Lakardowo dalam rangka pernyataan banding putusan nomor 4/PDT-G/LH/2020 PN Mojokerto yang akan dilakukan pada tanggal 9 Juni 2020 besok pagi jam 6 waktu Indonesia Barat dengan sampai tujuan dengan start dari Rumah Pendowo Bangkit Lakardowo, Mojokerto, Jawa Timur, dan finish di Pengadilan Negeri Mojokerto. Mungkin teman-teman semua sebelum kita nanti mengakhiri diskusi kita, itu teman-teman juga bisa mempersiapkan selembar kertas bertuliskan Save Lakardowo dengan hashtag Save Lakardowo dan bebaskan limbah B3 di Lakardowo sebagai bentuk solidaritas kita kepada teman-teman yang akan menjalankan aksi jalan kaki ke PN Mojokerto besok. Mungkin sembari dipersiapkan, kita juga
sembari dipersiapkan tulisan seperti ini di kertas atau misalkan nama teman dirinya menjadi kartu atau bagaimana, intinya kita tunjukkan bentuk solidaritas kita kepada teman-teman di teman-teman Lakardowo untuk menyemangati dan mensupport aksi solidaritas ini. Mungkin nanti di ending juga kita bakal foto bersama dengan mengangkat kertas Save Lakardowo, bebaskan limbah B3 di Lakardowo. Kita foto bersama di akhir. Oke, selanjutnya penanya ketiga. Ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan di room chat Zoom kita. Itu sangat banyak. Dan mungkin untuk teman-teman yang tidak bisa saya sampaikan pertanyaannya, mungkin di diskusi selanjutnya itu bisa dibahas juga jika pertanyaannya masih serupa. Ini ada yang menarik dari Hana Sofia, itu katanya Bung Dandi video debat Bung Dandi dengan Budiman Sujatmiko menjadi tugas perkuliahannya di Hukum Tata Negara di Fakultas dari mana ini Hana? Di kampusnya sebagai UAS mata kuliah HTN, keren. Dan karena Hana Sofia ini dosennya terus juga menyemangati menyuarakan keadilan melalui UAS HTN itu. Oke, pertanyaan dari Hana Sofia mungkin ya pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana upaya yang tepat oleh pemerintah sebagai solusi yang waras, yang dinilai waras, dan harus mendahulukan asas keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum jika dilihat dari situasi dan kondisi sekarang. Jika tadi Bung sampaikan bahwa cara penanganan pandemi ini bukan dengan aturan, bukan dengan cara polisi atau yang turun untuk menangani gejala, untuk mencegah penyebaran, lalu juga bukan dengan cara membayar program atau melalui endorsement dari selebgram, dan mencegah mobilitas dan mengedukasi masyarakat untuk di rumah saja. Mungkin itu pertanyaan selanjutnya. Silakan. Dan jangan lupa teman-teman untuk mempersiapkan kertas atau mengganti namanya, display name-nya menjadi Save Lakardowo. Sorry, Mbak. Tadi pertanyaan dari siapa, Mbak? Dari Hana Safia, dan Hana Safia juga kira ya. Oke. Ya, jadi begini Mbak Hana. Instrumen koersi atau instrumen pemaksa seperti aparatus gitu ya, atau bahkan hukum itu sendiri kan instrumen pemaksa ya. Aturan hukum itu kan instrumen pemaksa. Itu harus menjadi lapis terakhir dalam sebuah demokrasi atau dalam berbangsa, atau bahkan sederhananya di keluarga saja misalnya. Anda akan lebih comply, Anda akan lebih taat aturan, atau Anda akan lebih enak menjalani sebuah norma jika itu lahir dari kesadaran. Dan bukan karena takut Bapak, Ibu, Pak D, Bude, atau siapapun yang di rumah. Sama dalam kehidupan negara juga begitu. Jadi kalau diharapkan warga bisa punya kesadaran atau bahkan kooperatif dalam penanganan COVID seperti ini, pandemi seperti ini, ya tadi problem dasarnya diselesaikan dulu. Anda bayangkan misalnya begini, kita di masa pandemi ini disuruh cuci tangan. Cuci tangan pakai air yang mengalir. Supaya bebas dari kuman kira-kira. Apakah terpikir bahwa air mengalir itu barang mewah? Air mengalir itu barang mewah. Di banyak permukiman, ya air harus beli.
dalam bentuk jirigen-jirigen. Bahkan mungkin di beberapa pedalaman yang kesulitan akses air itu beli di jirigen-jirigen. Mereka yang punya akses PDAM pun juga airnya tidak mengalir 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Jadi mungkin bagi kita yang punya air mengalir di rumah itu seperti hal biasa. Tapi di banyak tempat, air mengalir itu barang mewah. Nah, ketika di rumah tidak ada air mengalir, maka atau bahkan airnya harus beli. Sementara tukang air tidak bisa leluasa keluar masuk kampung karena lockdown di mana-mana misalnya. Bagaimana mendapatkan air? Hanya untuk cuci tangan. Atau physical distancing, 1,5 meter jarak. Apakah Anda pernah mendengar rumah di daerah Tambora di Jakarta Pusat? Kampung terpadat, disebut kampung dengan kepadatan tertinggi di dunia. Satu rumah bisa dihuni 7 orang. 5 orang, 6 orang, sampai 7 orang. Dengan luas hanya 2,4 kali 3,7 meter. Anda bisa menonton di film saya yang ke-7, judulnya. Saya rilis tahun 2014, ada di YouTube yang ke-7. Di Jakarta bagaimana orang hidup di tempat sempit dan satu ruangan diisi 4-5 orang. Artinya udah nggak mungkin social distancing 1,5 meter atau physical distancing dalam kondisi struktural seperti itu. Artinya mereka jauh lebih aman di luar rumah daripada uyel-uyelan di dalam rumah. Tapi kalau Anda keluar rumah, ya Anda kan ketemu Satpol PP, ketemu polisi, atau ketemu tentara. Misalnya. Jadi ini problem yang tidak sederhana. Gitu. Atau yang paling mudah, yang paling sering dijadikan contoh ya work from home. Kan. Bagi mereka yang punya gaji bulanan, ya tinggal di rumah nggak masalah. Selama masih bisa digaji, semua pegawai negeri nggak ada masalah work from home, malah lebih senang mungkin, nggak perlu ngantor. Tapi 60-70% ekonomi kita sektor informal, bukan orang gaji bulanan. Petani, pedagang, ojek, begitu ya, tukang pijet keliling, misalnya, tukang sayur, kalau masuk kampung, itu ekonomi real yang dominan di masyarakat kita. Saya sedang menyiapkan satu film tentang ini yang mudah-mudahan minggu depan bisa dirilis tentang bagaimana sih wajah ekonomi orang Indonesia ini secara umum dan terutama mereka ketika harus menghadapi pandemi. Jadi yang selama ini menjadi desain kebijakan justru yang minoritas yang bisa bekerja di rumah dan gaji bulanan. Mayoritas bukan begitu situasinya. Ini yang tadi, jadi kalau pertanyaannya pendekatan apa ya, pendekatan kesejahteraan itu udah paling efektif karena rakyat yang katakanlah diharapkan tunduk begitu, ya adalah mereka yang merasa negara cukup punya kredibilitas. Anda lihat negara-negara yang bisa mencukupi atau bisa menjamin kesejahteraan warganya, hampir nggak pernah ada gejolak. Australia dengan tunjangan segala macam selesai, Singapura aman, begitu ya, Jepang aman. Gitu. Kalau kemudian argumennya, ya ini kan negara gede, Singapura kan penduduknya 4 juta, kita kan 260 juta, hampir 300 juta. Gimana kira-kira respon Anda? Ya kita menertawakan, ya siapa suruh punya negara gede-gede. Paling cuma itu aja. Giliran urusan tanggung jawab, alasan negara gede. Giliran bikin omnibus law atau undang-undang minerba, kurang luas ini Indonesia. Makanya ada jargon NKRI harga mati. Papua nggak boleh keluar, karena di sana cukup gede untuk tanamin sawit, diambil batu baranya, diambil gasnya seperti di Teluk Bintuni, ya. Dijadiin, bahkan mau dijadiin lumbung padi nasional dengan proyek sawah 1 juta hektar untuk memasok 30% kebutuhan padi di beras Indonesia untuk ngasih makan orang Jawa. Itu Papua yang sedang diincar karena Kalimantan sudah habis untuk batu bara. Sawah 1 juta hektar mau dibangun di Papua ketika itu. Anda bisa nonton di film The Mause. Jadi ya seperti itu gambarannya. Karena tahu bahwa
pendekatan kesejahteraan tadi atau soft approach yang lebih ke memberikan jaminan hidup dan segala macam tidak dikerjakan, maka lompat ke fase berikutnya, menyiapkan represinya. Maka yang dibikin duluan adalah aturan jadi banyakin aturan. Padahal dalam masyarakat yang sehat, bahkan hampir aturan yang esensial aja. Karena tidak akan jadi masalah kalau problem dasarnya sudah terpenuhi. Jadi aturan itu benar-benar yang dasar-dasar aja. Nggak usah semua detail diatur, mobil harus diisi sekian orang gitu ya. Bikin aturan aneh-aneh. Ini Jakarta malah bikin pergub motor juga kena ganjil genap. Anda bayangin dong, kerja mulai dibuka, kantor mulai dibuka walaupun setengah, tapi orang malah nggak bisa ke kantor gara-gara kena ganjil genap. Jadi satu aturan dengan aturan yang lain kontradiksi ya, karena begitu ada masalah yang dipikirkan pertama adalah aturan. Ya, bukan menyiapkan karena memang banyak PR yang nggak dikerjain. Akhirnya ketika terjadi krisis seperti ini, semua jadi masalah, gitu kan. Rasio jumlah rumah sakit, jumlah tempat tidur rumah sakit, kalau pakai standar WHO, dia meminta setiap negara yang ideal itu setiap 1.000 penduduk ada 5 tempat tidur rumah sakit. PR itu nggak dikerjakan oleh Indonesia. Kita baru ada tempat tidur rumah sakit 1 untuk setiap 1.000 orang. Jadi ketika pandemi seperti ini ya nggak heran kalau banyak nggak tertangani misalnya. Atau nggak usah pandemi lah, wabah demam berdarah aja, seperti terjadi di NTT kemarin, di Sika, itu orang sampai keluar bangsal, karena udah nggak nampung. Jumlah untuk ukuran negara yang nggak pernah berperang, sejak 70 tahun terakhir, seperti Indonesia, jumlah tentara lebih banyak daripada dokter. Kalau negaranya sering perang dengan negara lain sih nggak apa-apa ya, jumlah tentara lebih banyak dari dokter. Ini negara sering wabah, sering bencana, karena tinggal di ring of fire, jumlah tentaranya lebih banyak daripada jumlah dokternya. Gitu. Padahal nggak pernah perang, tapi kalau perang dengan rakyat sendiri sih sering. Tapi kalau perang dengan tentara profesional negara lain, dalam 70 tahun terakhir sih nggak pernah. Terakhir agresi militer Belanda. Gitu. Jadi banyak yang salah, gitu, banyak PR yang nggak kita kerjain, sehingga ketika terjadi pandemi, andalnya cuma aturan, andalnya cuma represi. Gitu. Karena dia sadar bahwa PR-PR besarnya nggak dikerjain. Bahkan di tengah pandemi naikin BPJS misalnya. Rapid test harusnya gratis, bayar. Gitu. Ya, rapid test bayar 400.000 gitu. Padahal itu harusnya jadi tanggung jawab negara. Gitu. Wah kan mahal negara, ya memang gitu. Kalau nggak mau mahal jangan bikin negara. Dilepas-lepasin aja tuh yang mau merdeka biar bisa ngurus dirinya sendiri. Mending jadi negara kecil tapi sejahtera dan bisa ngurus daripada gede nggak bisa ngurus. Jadi ini kan paradoksnya yang dilakukan Indonesia. Jadi ketika urusan eksploitasi sumber daya alam, narasinya besar, Sabang sampai Merauke, ya kan? Persatuan Indonesia, gagah gitu ya. Nggak boleh ada yang lepas, separatis, segala macam. Begitu diminta tanggung jawab, wah ini kan negara gede, rakyatnya banyak gitu. Tapi giliran nyedot hutan, nyedot tambang, pingin seluas mungkin negaranya. Giliran tanggung jawab, berkelit dipakai alasan negara besar dan jumlah penduduk banyak untuk lari dari tanggung jawab. Ini Mbak Hana gambarannya. Idealnya ya kesadaran akan ditumbuhkan dari pendekatan yang lebih soft dan pendekatan represi terakhir untuk memastikan orang tidak ada yang melanggar. Sebenarnya itu aja tujuannya. Terima kasih Bu Nandi. Mungkin tadi juga sudah sangat jelas. Dan Mbak Hana, apakah sudah cukup dengan pertanyaannya? Dan Mbak Hana ini dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Moderator saya 10 menit lagi, satu pertanyaan terakhir. Kemudian kita melangsungkan akses pertanyaan terakhir. Mungkin pertanyaan ini gabungan
perihal kemarin soal pemutusan pematian data internet di Papua. Dan pertanyaannya, bagaimana mengenai tanggapan objektif dari tersebut, dan apakah kira-kira pemerintah akan menjalankan putusan tersebut? Seperti yang kita tahu, dalam kenaikan iuran BPJS, yang selanjutnya juga dalam hal ini, apakah dalam melaksanakan kebijakan tersebut, nampaknya represi di negara pun tertera dalam kebijakan yang hari ini ada di masyarakat. Dan pertanyaan tambahannya juga mengenai soal putusan PT UN kemarin, kira-kira apakah ada harapan dari lembaga peradilan sebagai institusi yang independen bebas dari pengaruh kekuasaan sebagai jalan perlawanan rakyat terhadap keotoriteran pemerintah hari ini? Ini itu pertanyaan terakhir, bisa dijawab. Jadi putusan PT UN kemarin sebenarnya kemenangan moral ya, walaupun secara material pemerintah kan hanya dihukum memberikan ganti rugi, kalau nggak salah itu 400.000 atau berapa itu membayar biaya perkara. Tapi yang lebih penting adalah kemenangan moral publik bahwa satu, tindakan negara atau pemerintah memutus internet itu bisa digugat. Itu bukan kebijakan yang kita bisa terima gitu aja seperti takdir. Gitu. Bisa digugat, bahkan bisa dibatalkan, bisa diprotes, ya. Bisa punya konsekuensi hukum. Lalu yang kedua adalah bahwa tindakan seperti itu sama sekali tidak membantu apa-apa. Karena bagaimanapun juga, katakanlah hoax banyak beredar. Hoax yang banyak beredar atau kabar bohong segala macam, justru ketika internet dibuka aksesnya, lebih mudah diatasi, lebih mudah dibantah. Warga bisa bergotong royong memberikan klarifikasi. Saya kasih contoh misalnya. Ketika peristiwa kericuhan Mei 2019 setelah pemilu, ada ambulans yang dikabarkan bawa batu. Dan itu diupload oleh akun polisi. Ya, warga, tenaga medis yang ada di ambulans itu dan mereka yang ada di lapangan, mereka bisa dengan cepat memberikan klarifikasi dan membantah. Ya. Itulah gunanya ketika internet hidup. Justru ketika hoax bisa dengan mudah cepat dibantah. Nggak mungkin nggak ada hoax. Seperti hanya virus atau bakteri atau kuman, nggak mungkin kita steril dari virus, bakteri, dan kuman. Jumlah mereka triliunan, dalam badan kita aja jumlah mereka miliaran. Tapi yang kemudian dilakukan kan bukan mengisolasi kita dari virus dan bakteri yang which is mustahil. Sama, kita nggak mungkin bisa menghentikan hoax. Sampai kiamat, kita nggak akan bisa menghentikan hoax. Produksi hoax yang disengaja maupun tidak disengaja akan dilakukan. Bahkan oleh negara, negara juga memproduksi hoax. Justru dengan adanya internet yang bisa hidup, hoax-hoax ini mudah dinetralisir. Kalau saya tiba-tiba ngelempar informasi apapun, Anda bisa mudah mengoreksi saya. Nggak valid, apa segala macam. Itu akan lebih cepat diklarifikasi. Anda bayangkan jika hoax itu menyebar dari WA group ke WA group dan tertutup. Dari SMS berantai. Ya, dari kabar burung ke kabar burung. Dan tertutup di lingkaran tertentu. Bagi saya lebih berbahaya hoax yang beredar di lingkaran tertentu ini dan tidak terbuka. Karena nggak bisa dikoreksi. Orang menyebarkan ke jaringannya sendiri. Sebuah hoax. Orang lain nggak bisa membantah. Bahkan negara nggak bisa mendeteksi. Kita nggak bisa gotong royong memerangi hoax. Kalau internetnya mati. Atau misalnya kemarin ada WA group STM gitu ya, yang ternyata isinya polisi misalnya. Dengan adanya internet hidup, kita semua bisa mengcounter itu. Anda bayangkan kalau itu terjadi di Papua. Justru produksi hoax, saya lebih khawatir diproduksi negara kalau di Papua. Karena teman-teman jurnalis di Papua ya banyak memberikan cerita bahwa walaupun internet shutdown, ada lokasi-lokasi tertentu yang justru internetnya kenceng. Dan
liputan bahkan termasuk Facebook juga sudah menurunkan banyak akun bot dan buzzer yang terkait Papua, dan akun-akun ini sangat dekat dengan propaganda negara gitu. Jadi internetnya di shutdown, negara mengeluarkan buzzer gitu ya, memainkan buzzer propaganda, ya sudah nggak demokratis, lalu berusaha mengendalikan arus informasi secara asimetris. Terus negara memproduksi propaganda sendiri. Ya ini yang perlu dilawan. Karena itu kemarin digugat di PT UN, dan jadi dengan keputusan ini kita harapkan siapapun pemerintahnya, siapapun presidennya, siapapun menteri komunikasinya dan segala macam, bahwa warga negara bisa melawan keputusan-keputusan pemberangusan internet seperti ini. Dan dalam setiap event sejarah ya terkait dengan politik seperti 65 juga selalu dimulai dengan membredel media, membredel dan ini taktik militer klasik. Cakrabilawa setelah melakukan penculikan pahlawan revolusi, mereka kuasai duluan RI. Ya. Letkol Untung mengumumkan Dewan Revolusi Nasional di RRI. Lalu respon RPKAD terhadap pasukan Cakrabilawa ketika itu ya menguasai dulu RRI lagi. Membantah ada Dewan Jenderal dan segala macam, itu yang dilakukan RPKAD, pasukan Soeharto ketika itu. Jadi rebutan pusat informasi memang. Jadi cara-cara ini mau diulang di zaman 4.0 gitu. Ya. Lalu setelah RRI dikuasai, ketika 65 nggak boleh ada koran lain yang terbit selain koran tentara. Koran lain milik komunis, milik nasionalis, milik agama, Duta Masyarakat punya NU, Harian Rakyat apalagi punya PKI misalnya, atau koran-koran yang lain, Kompas, kelompok Katolik, atau Suluh, kelompok nasionalis, semua nggak boleh terbit. Yang boleh terbit hanya 2 koran ini, Berita Yuda dan Angkatan Bersenjata yang dikuasai tentara. Apa yang terjadi? Beredarlah hoax tentang penyiksaan Pak Jenderal. Kemaluannya dipotong, matanya dicungkil, seperti yang direkonstruksi dalam film G30S itu, yang diputar Orde Baru sebagai mesin propaganda itu. Itulah hoax besar tahun 65 yang kemudian membakar emosi orang, menjadi persoalan yang sangat horizontal begitu ya. Konflik politik di Jakarta menjadi persoalan horizontal, kemudian jadi persekusi, pembantaian massal, dan segala macam. Salah satunya disumbang oleh hoax seperti ini. Jadi dalam kondisi informasi yang tidak, internet dimatikan, segala macam, itu justru adalah penguasaan informasi, bukan untuk menetralisir informasi. Justru mau dikuasai sendiri. Itu sepanjang sejarah ya begitu teorinya. Joseph Goebbels, juru propagandanya Nazi, ya begitu kerjaannya. Gitu. Nggak boleh ada koran lain terbit selain punya Nazi. Gitu. Jadi jangan kemakan gula-gula propaganda bahwa internet dimatikan untuk kebaikan bersama, kata Jokowi begitu kan. Kita nggak senaif itulah. Kalau Jokowi nggak baca mungkin iya, tapi kita kan membaca semua sejarah. Kalau Jokowi baca komik, jangan dikira semua orang baca komik seperti Jokowi. Jadi kita semua membaca sejarah, kita semua punya referensi, teman-teman bisa belajar bagaimana propaganda perang informasi dijalankan, dan ini bagian dari represi itu sendiri. Karena kalau internet tidak ada, maka berita tidak bisa berkembang, tidak bisa ada advokasi dari luar, sehingga kekerasan akan mungkin terjadi. Di masa Aceh, saya meliput darurat militer di Aceh, ya sama. Yang ketika perang, korban kedua setelah manusia kan informasi. Jadi ketika darurat militer di Aceh atau darurat sipil di Aceh, yang dikontrol pertama ya informasi. Semua wartawan harus berizin, mengantongi izin peliputan dari Pangkoop. Itulah cara memenangkan peperangan. Dan itu strategi militer, bukan nggak ada kaitannya dengan melindungi demokrasi dan segala macam, nggak ada kaitannya. Itu bagian dari strategi perang. Titik. Referensinya banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab kawan-kawan. Saya mohon maaf tidak bisa lebih lama lagi.
Silakan Pak Moderator. Baik, terima kasih Bung Dandi. Ya, karena Bung Dandi juga tidak bisa ikut berdiskusi selama berdiskusi ke depan, selama setengah jam ke depan. Sebenarnya kalau di tour yang diberikan oleh teman-teman dari United Voice, itu diskusi kita sampai jam 9:30. Tapi karena teman-teman tadi juga yang ingin bertanya juga cukup banyak, mungkin cukup sekian untuk penanya yang bisa bertanya dengan Bung Dandi, karena Bung Dandi juga ada kegiatan, tidak bisa ikut sampai akhir nanti. Mungkin selanjutnya, karena juga Bung Dandi akan segera live dari diskusi ini, saya ingin minta tanggapan dari teman-teman Lakardowo, teman-teman Lakardowo, mungkin enggak. Oke, ini dari Bung Ki Kadir Badranaya, itu bisa sedikit memberikan gambaran mengenai Lakardowo dan juga meminta solidaritas dari peserta diskusi pada malam hari ini. Moderator, Kemudian saya nanti izin di ya. akhir acara. Oke, Saya Bung duluan. Dandi, terima kasih banyak. Saya ikut duluan. Semuanya Safe Lakardowo. Oke, sebentar, Bung. Kita free sebentar. Teman-teman yang sudah membuat tulisan dari Chef Lakardowo ini bisa ditunjukkan sekarang ke arah kamera. Dan juga teman-teman yang sudah mengganti display name-nya juga bisa segera lihat. Karena Bung Dani juga sudah mau ini. Oke, silahkan. Bentar kita take foto bersama. Oke. Host mungkin bisa dibantu untuk record foto ini. Oke. Sudah? Cukup? Oke, Bung. Oke, terima Cukup. kasih banyak kawan-kawan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak, Bung Dandi. Maaf kalau ada salah-salah kata. Saya selalu moderator minta maaf. Oke. Mungkin sebelum kita mengakhiri diskusi pada malam hari ini, tadi oleh Bung Ki Kadir Badranaya bisa memberikan statement terkait terkait aksi solidaritas yang akan dijalankan besok oleh teman-teman dari Lakardowo yang akan berjalan menuju pengadilan Mojokerto. Host, bisa minta tolong di-unmute? Ki Badranaya, apa masih join? Risi host. Mana ini host kita? Teman-teman dari Lakardowo, apa masih join di room chat ini? Cek. Host. Sepertinya sudah live ya, Bung Kadir. Teman-teman dari Lakardowo, apa masih join? Sepertinya sudah live juga ya, Pak Moderator, Pak Host. Bung Faris.
Oh, oke. Berarti teman-teman dari Lakardowo sudah live ya dari diskusi ini ya. Ya tidak apa-apa kalau begitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam aksi solidaritas online kita di diskusi pada malam hari ini. Itu sekaligus bentuk solidaritas kita sebagai sesama rakyat, bahwa hari ini juga kita juga tahu bahwa dari tahun 2019 kemarin itu kita juga sudah melangsungkan mosi tidak percaya kepada pemerintah, dan hari ini juga itulah peranan kita sebagai rakyat yang membantu rakyat juga gitu. Teman-teman yang tadi sempat take picture soal Save Lakardowo, itu teman-teman bisa share nanti di Instagram atau di Twitter dengan menggunakan hashtag Save Lakardowo, bersihkan limbah B3 di Lakardowo sebagai wujud aksi solidaritas kita. Mungkin itu saja diskusi kita pada malam hari ini. Saya sangat berterima kasih untuk teman-teman yang masih konsisten dari awal acara hingga saat ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi. Dan pada intinya, kebijakan pemerintah hari ini yang cenderung tidak pro rakyat dan anti demokrasi itu semakin menampakkan wajah otoritariannya di tengah pandemi saat ini. Ketika pemerintah itu beranggapan bahwa ekonomi adalah segalanya, dan di satu sisi juga kita memandang bahwa ekonomi ini bisa dipulihkan, dan krisis kesehatan tentunya pasti akan mereda, dan ekspansi kekuasaan pemerintah yang korup dalam rezim otoritarian hari ini justru akan menjadi warisan pandemi yang lebih menakutkan dan merusak tatanan masyarakat hingga sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan semoga teman-teman yang berdiskusi pada malam hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya dari Bung Dandi Laksono. Dan teman-teman yang ingin mengikuti serial diskusi PSBB dari United Voice Bandung di diskusi selanjutnya, itu juga teman-teman bisa pantengin di Instagram United Voice BDG, @UnitedVoiceBDG. Itu ada serial diskusi selama 1 bulan penuh ini di bulan Juni 2020, dan ini sedang episode yang ketiga. Dan nanti di hari Kamis itu kita ada diskusi mengenai Undang-Undang Minerba yang akan dengan adanya pemateri dari Jatamnas dan Greenpeace gitu. Teman-teman bisa pantengin diskusi-diskusi selanjutnya, akan ada diskusi yang lebih seru lagi